Jika hidup adalah sebuah perjalanan, maka perjalananku kali ini di Desa Sumberdem menjadi sebuah bab khusus dengan berlembar-lembar cerita, keindahan, keunikan, kekayaan alam, dan keramahan penduduk desanya. Dan inilah perjalanan saya. Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berjarak 35,2 km dari kota Malang. Desa yang asri dengan keindahan alam yang terletak di kaki Gunung Kawi dan hangat sapa penduduknya, menikmati udara segar, cerahnya hari, mata air jernih, menyuburkan tanaman yang ada di Desa Sumberdem. Menjadi salah satu desa di Kabupaten Malang yang terletak di kaki Gunung Kawi yang menjadikan Desa Sumberdem mempunyai kawasan perkebunan yang indah dan subur. Sehingga Desa Sumberdem memiliki 6 kampung tematik yang terbagi menjadi Kampung Kopi, Kampung Rosella, Kampung KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari, Kampung Toga, Kampung Bunga, dan Kampung Ternak. Dengan luas wilayah total sebesar 437,87 hektar, Desa Sumberdem terbagi menjadi 4 dusun, dengan rincian yaitu Dusun Sumberingin, Dusun Sumbergelang, Dusun Duren Gede, dan Dusun Rekesan. Dan total penduduk Desa Sumberdem mencapai 4.653 jiwa dengan laki-laki 2.307 jiwa dan perempuan 2.346 jiwa, di mana mayoritas penduduk Desa Sumberdem bermata pencaharian sebagai petani, peternak, wira swasta, dan buruh. Desa Sumberdem berbatasan langsung dengan Desa Wonosari di sebelah utara, Desa Sumbertempur di sebelah timur, Desa Jambuer, Kecamatan Kromengan di sebelah selatan, dan Desa Ampel Gading, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar di sebelah barat. Kampung Kopi dengan potensi lokalnya yaitu kopi, baik dalam bentuk mentah hingga olahan yang bervariasi dari ekonomis. Perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah desa, pemerintah kecamatan juga kabupaten sangat luar biasa ke kampung tematik yang ada di Sumberdem. Ini khususnya di Kampung Kopi. Jadi support yang sangat luar biasa, dan juga alhamdulillah Kampung Kopi ini sebagai embrio kampung tematik di desa juga di kecamatan. Itu jadi perhatiannya sangat luar biasa, support baik mungkin dari publikasinya, dukungan moral itu sangat luar biasa untuk kelompok eduwisata Kampung Kopi Sumberdem ini. Kemudian Kampung Rosella dengan potensi lokal berupa bunga rosella yang dapat diolah sebagai minuman sari rela dan berbagai varian lainnya. Awal mulanya terbentuk Kampung Rosella itu pertama dengan ketidaksengajaan sih Mbak, karena waktu itu kita ada program dari desa terkait kampung tematik. Kita harus pilih apa ya kampung tematik, karena kopi di sini sudah banyak, sudah ada kampung kopi. Bunga, teman-teman dari kampung bunga sudah ada. Terus dengan tidak sengaja waktu itu saya itu melihat tanaman rosella. Dengan apa ini? Bukan bunga Bu, ini rosella, bisa dipakai untuk teh. Kemudian saya sama teman-teman itu intinya ya posting ya Mbak, rosella terkait dengan rosella, karena kita pun masih awam rosella itu apa. Ternyata setelah kita tahu rosella itu manfaatnya banyak, bagaimana kalau kita pilih kampung tematik rosella. Di samping itu, ada Kampung KRPL yang mengandalkan potensi lokal berupa sumber daya manusianya untuk selalu berinovasi untuk menghasilkan produk-produk ekonomis dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik secara mandiri seperti bercocok tanam, terong, cabai, dan tumbuhan sayur mayur bernilai ekonomis. KRPL ini terbentuknya dari tahun 2020.
Nah, di awal mula terbentuknya karena adanya program pemerintah yang mengadakan kampung tematik. Nah, kebetulan di RW 8 sini ada banyak lahan kosong, pekarangan sebelah rumah yang kosong, jadi warganya dihimbau untuk menanam sayur di lingkungan masing-masing. Nah, untuk perekonomiannya sangat membantu sekali, Mbak, karena dari menanam sayur yang di lahan masing-masing itu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk dijual. Bibit yang masih kecil-kecil seperti ini bisa dijual. Di sisi lain, ada Kampung Toga sebagai bagian dari kampung tematik di Desa Sumberdem yang berfokus untuk mengembangbiakan tumbuh-tumbuhan herbal dan tanaman obat keluarga yang dikelola menjadi produk minuman herbal bubuk ekonomis yang dijual baik secara konvensional maupun modern. Kita mendirikan di sini bisa disebutkan Kampung Toga karena penghasilan warga itu banyak didapat dari tanaman herbal. Jadi bisa dibuat obat-obatan daripada nanti kita sedikit-sedikit berobat, sedikit-sedikit berobat. Terus kita bisa menggunakan herbal yang ada. Terus mulai tahun 2015 itu saya kan jadi Pokja 3. Terus itu kan tentang tanaman. Akhirnya saya mengumpulkan warga untuk bagaimana untuk bisa menanam tanaman yang jenis obat. Warga sejak dulu itu istilahnya sudah turun-menurun. Itu sudah ada menanam tanaman jenis jahe, kencur, atau yang lain itu di tumpang sari. Kemudian, Desa Sumberdem juga memiliki kampung tematik yang lain yang dikenal dengan Kampung Bunga. Kemungkinan memfokuskan untuk mengolah potensi lokal yang dimilikinya, yaitu tumbuh-tumbuhan, bunga yang bervarian sebagai objek wisata. Terbentuk Kampung Bunga itu pada waktu tahun 2020, pada waktu pandemi, itu dari inisiatif dari teman-teman pemuda, karena yang bersekolah itu nggak bisa sekolah, akhirnya kan online di rumah, terus yang kerja akhirnya pulang. Nah, mereka punya inisiatif sebenarnya mau menata kampung di sini supaya rapi, karena memang kita untuk keluar pekerjaan nggak bisa, sekolah juga libur. Nah, akhirnya sesuai dengan program dari kepala desa bahwa harus terbentuk kampung tematik. Akhirnya di sini terbentuklah kampung tematik bunga. Demikian. Kemudian Ibu Kepala Desa ke sini untuk membentuk pengurus pasar bunga dengan anggota ibu-ibu dan semua anggota dari RW 07. Begitu, Mbak. Untuk dampak ekonominya pada waktu itu memang ya luar biasa, karena memang untuk warga tidak bisa keluar, akhirnya tapi yang kesini malah justru pembeli-pembeli dari luar. Ya akhirnya untuk berdampak ekonominya lumayan lah untuk kebutuhan sehari-hari, karena memang kita tidak bisa bekerja keluar. Adapun kampung tematik terakhir yang dimiliki oleh Desa Sumberdem adalah Kampung Ternak. Dalam hal ini, pusat kegiatan jadi kampung ternak adalah memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki, yaitu memanfaatkan hewan-hewan ternak mulai dari kambing etawa, domba, hingga sapi untuk dikembangbiakan dan diperjualbelikan kembali maupun mengolah susu hasil hewan ternak. Tradisi-tradisi seperti bersih desa, musyawarah desa, syukuran, maupun mitoni masih tetap dilestarikan oleh masyarakat Sumberdem secara rutin, karena mereka percaya bahwa kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kekompakan, keharmonisan, dan kekeluargaan.
Selain itu, sifat dari tradisi tersebut juga memupuk rasa gotong royong di masyarakat Sumberdem, sehingga mereka akan tetap terus melestarikannya. Masyarakat Desa Sumberdem mayoritas memeluk kepercayaan Islam, namun sebagian masyarakat juga menganut kepercayaan Kristen. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya tempat ibadah seperti masjid, musola, dan berbagai tempat ibadah umat Kristiani seperti Gereja Kristen Jawa. Di samping itu, tradisi-tradisi akulturasi keagamaan seperti selamatan dan tahlilan hingga hari raya ngunduh mantu merupakan akulturasi kebudayaan Jawa dan kepercayaan Islam maupun kepercayaan Kristen, menjadi sarana berkumpulnya masyarakat Sumberdem untuk saling bercengkrama dan menguatkan kekeluargaan satu sama lain. Desa ini memiliki 7 fasilitas pendidikan, mulai dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah kejuruan. Contohnya seperti PAUD Melati Sumberdem, kemudian TK 2 Sumberdem, lalu SD Negeri 1 Sumberdem, SD Negeri 2 Sumberdem, dan SD Negeri 3 Sumberdem. Di samping itu, terdapat SMP PGRI 3 Wonosari dan SMKN 1 Wonosari, dan juga terletak di wilayah desa. Fasilitas-fasilitas pendidikan tersebut diharapkan dapat menunjukkan kebutuhan masyarakat atas pengetahuan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, serta dapat mengentaskan kemiskinan. Kemudian, mayoritas lahan yang ada di Desa Sumberdem digunakan sebagai area perkebunan. Di sisi lain, beberapa lahan yang tersisa dibiarkan secara alami agar dapat tumbuh rerumputan yang nantinya berguna sebagai pakan ternak hewan. Kondisi lingkungan tersebut menjadikan suasana Desa Sumberdem semakin terasa asri, terlebih ketika di suatu pagi maupun sore hari. Mata pencaharian masyarakat Desa Sumberdem dampak umumnya adalah berkebun dan beternak hewan. Kondisi topografi dan geografis lain yang mendukung dua pekerjaan tersebut. Namun dalam rangka meningkatkan hasil perolehan pendapatan ekonomi, mereka pun tetap berinovasi dengan memberdayakan hasil produk dari berkebun ataupun berternak. Pengolahan hasil perkebunan ataupun berternak ini diubah menjadi produk-produk yang bervarian guna meningkatkan daya jual. Adapun sifat dari pengolahan tersebut dilakukan dengan membuat beberapa home industry di desa secara mandiri dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Semangat seperti ini terus digalakkan dalam kehidupan masyarakat Desa Sumberdem. Adapun beberapa contoh dari hasil home industry. Selain pertanian, peternakan menjadi penutup celah ekonomi di desa ini. Melihat dari dekat hewan ternak yang gemuk dan sehat menjadi pengalaman yang sangat istimewa untuk saya. Sedikit melihat sistem administrasi di desa ini, kantor Desa Sumberdem cukup mencuri perhatian saya. Tak hanya menjadi tempat pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien, selayaknya desa di Jawa Timur pada umumnya yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, Desa Sumberdem juga memiliki masjid untuk beribadah. Tentu saja, anak-anak tak lepas dari kegiatan pendidikan Al-Quran. Antusiasme anak-anak dalam belajar dan beribadah menjadi pemandangan yang sangat indah. Di sini kami akan menyampaikan harapan kami untuk Desa Sumberdem, tentunya sesuai visi misi kami, yaitu mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, yang mana dan dengan program kampung tematik kami, harapan kami ini bisa menunjang dan segera bisa mewujudkan visi misi daripada pemerintah desa. Bisa maju lebih baik lagi, warga saya gotongnya lebih semangat lagi. Harapan saya Sumberdem asri tetap jaya, maju, semangat gotong royongnya.